Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Atika dengan NIM 12020720130. Baiklah, di dalam video ini saya ingin menjelaskan materi mengenai garis pangkal laut teritorial dan zona tambahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum laut ujian tengah semester. Baiklah, materi yang pertama saya akan membahas tentang garis pangkal. Apa itu garis pangkal? Menurut UNCLOS tahun 1982, suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, atau zona tambahan landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Diukur dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal. Garis pangkal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air itu sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua yaitu garis pangkal lurus atau strike baseline. Garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik-titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga yaitu garis pantai penutup atau closing line. Dalam konteks garis pangkal, kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup. Yang dibedakan kedalaman garis penutup, teluk garis penutup sungai, suara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. Lalu Indonesia menggunakan garis pangkal apa? Indonesia dalam hal ini menggunakan garis pangkal kepulauan, sebagaimana dijelaskan di dalam UNCLOS tahun 1982. Dikenal dengan dua jenis negara yaitu negara pantai dan negara kepulauan. Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Garis kepulauan. Garis pangkal kepulauan. Perbandingan luas air darat 1:1 hingga 9:1. Panjang segmen tidak lebih dari 100 mil laut, bisa lebih tapi maksimal 3% dari total segmen, dan panjang laut maksimal adalah 120 mil laut. Bentuk garis pangkal tidak berbeda jauh dengan bentuk kepulauan. Garis pangkal tidak boleh menggunakan low-tide elevation atau LED, kecuali LED itu dibangun, mencuar atau sejenisnya, atau LED itu berlokasi di laut teritorial pulau terdekat. Tidak boleh memisahkan laut teritorial suatu negara dari laut bebas atau zona, memperhatikan atau mengakui hak tradisional negara tetangga. Untuk menghitung luas daratan yang bisa memasukkan air di dalam atol dan bagian lain yang diatur, garis pangkal harus diwujudkan dalam peta yang memadai atau disertai koordinat titik pangkalnya. Garis pangkal harus didefusifkan ke PBB. Selanjutnya yaitu titik-titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari atas beribu-ribu pulau. Yang kedua materinya yaitu laut teritorial. Apa itu laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara
baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pendalaman laut tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut. Setelah mengetahui bahwa laut teritorial adalah wilayah kedaulatan bagian laut hingga udara di atas laut, selanjutnya yaitu mengenal batas wilayah Indonesia lainnya. Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja yang memiliki batas, tapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan. Berikut ini yang dimiliki Indonesia untuk darat dan udara. Batas-batas darat di Indonesia yaitu: batas darat merupakan batasan negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah atau negara lain. Batas bisa terdapat pada gunung, hutan maupun bentang daratan lainnya. Ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Papua Nugini yang ada di bagian timur, kemudian Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Negara ketiga yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Kalimantan. Materi yang terakhir yaitu tentang zona tambahan. Apa itu zona tambahan? Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar dan laut teritorial diukur. Di zona tambahan ini, kekuasaan negara terbatas untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Zona tambahan Pasal 33 UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang berbatasan langsung antara laut lepas diklaim menjadi zona tambahan bagi negara pantai untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pelanggaran. Yang kedua, wilayah untuk menghukum para pelaku pelanggaran dalam butir pertama. Materi terakhir tentang zona tambahan yaitu pertentangan yang menarik timbul dengan ditetapkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, ketentuan yang dijelaskan di dalam UNCLOS tahun 1982 yang sama sekali tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin terhadap lintas damai. Bahkan negara pantai dilarang menetapkan persyaratan yang berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.